Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan, kita kembali lagi Bapak Ibu Saudara dalam YouTube kita GKTI Raja Daud. Puji Tuhan, kita kembali akan belajar firman di minggu ketiga bulan September ini dengan tema keberhasilan sejati. Sebelum kita memulai Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang memberkati kami di hari kudus-Mu ini. Kiranya Engkau yang memberikan kami anugerah kasih karunia untuk kami memahami firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini membentuk kami, menegur dan menasihati kami, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang taat kepada firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan dosa dan keterbatasan ini, agar apapun yang hamba-Mu sampaikan adalah suara daripada-Mu. Berkati setiap jemaat yang menonton YouTube ini, agar mereka diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari kisah yang sangat terkenal yang sudah terpampang di layar background saya, yaitu Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 3 yang akan kita expose, kita gali ayat demi ayat. Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 3. Kenapa saya bilang cerita ini sangat terkenal? Karena kisah ini adalah tentang Yusuf. Ya, saya yakin dan percaya mulai dari sekolah minggu kita sudah belajar siapa itu Yusuf. Nah, hari ini saya ingin membawa kita untuk belajar tentang keberhasilan sejati. Banyak orang berpikir ketika mengikut Tuhan, mengenal Yesus, kita selalu berbicara diberkati, berlimpah, berhasil, sukses, menjadi kepala, bukan ekor. Tapi apakah benar? Itu yang menjadi tujuan ketika kita mengenal Tuhan dan mengikut Yesus. Nah, ini kita akan belajar dari keberhasilan seorang Yusuf yang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara, karena dia mengalami proses yang luar biasa. Maka itu mari kita mengubah mindset kita, bahwa ketika kita mengenal Tuhan, mengenal firman-Nya, itu tidak melulu soal berkat. Pasti kita diberkati, tetapi terkadang ada padang gurun di dalam hidup kita, yang dimana kita akan kecewa, di mana kita menderita, tetapi kita yakin dan percaya, Tuhan menyertai kita di padang gurun itu. Di kesendirian kita, di tengah kita banyaknya masalah, penderitaan, dan air mata, Tuhan akan menyertai kita. Itulah yang akan kita pelajari dari satu sosok yang bernama Yusuf. Mari kita buka kitab kita. Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 3. Saya membaginya menjadi 3 bagian. Ayat 1 kita akan mulai dengan pengantar supaya Bapak Ibu Saudara memahami konteksnya. Ayat 1 adalah pengantar, konteks. Ayat 2 kita akan mengambil poin pertama, apa itu keberhasilan sejati? Apa keberhasilan menurut ukuran Tuhan atau menurut iman kita? Dan ayat ketiga adalah poin kedua, apa itu keberhasilan sejati? Saya akan bacakan dulu ayatnya, ayat 1 sampai 3, Bapak Saudara mengikutinya di rumah yang menonton YouTube ini. Judul perikop yang diberikan adalah Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di dalam rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ayat pertama kita akan mulai menjadi pengantar atau pembuka dalam kisah ini, yaitu konteksnya, Bapak Saudara. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Yusuf dalam bahasa Ibrani-nya Yosef, artinya ditambahkan. Dia adalah anak kesayangan karena lahir pada masa tua Yakub dan Rahel. Jadi Yusuf ini menjadi anak yang paling disayang bersama saudaranya Benyamin. Dan kita tahu mulai dari pasal 37 kisahnya dimulai, Yusuf mengalami mimpi yang akhirnya dia ceritakan kepada Yakub dan saudara-saudaranya bahwa kelak seluruh keluarganya akan menyembah dia. Itulah yang membuat saudaranya marah, dan ketika mereka pergi ke padang, semua saudaranya berencana bersekongkol
untuk membuang Yusuf ke sumur yang tak berakhir. Akhirnya Yusuf dibuang, tetapi akhirnya dalam pembicaraan dan diskusi mereka, tidak ada gunanya dia kita buang, bagus kita jual. Dan kebetulan ada orang Midian yang lewat, Yusuf saudaranya dijual 20 shikal perak. Nah, itulah yang menjadi pengantar di ayat 1. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir oleh orang Midian yang membeli dia 20 shikal perak, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Sudah pasti Yusuf dibeli Potifar yang menjadi pemimpin di istana Firaun itu untuk dijadikan budak. Nah, Bapak Saudara perhatikan ya, hidup Yusuf itu roller coaster sekali. Dari tinggi ke bawah dengan cepat dan instan. Kenapa? Karena Yusuf pasti berasal dari keluarga yang sangat kaya, yaitu Yakub, yang hartanya sudah di mana-mana pada zaman itu. Dan dia sudah hidup enak sebagai anak kesayangan. Pasti tinggal di tempat yang nyaman, tetapi ada kejadian yang direncanakan oleh Tuhan untuk dia hidup sebagai budak di tanah Mesir. Akhirnya sampailah Yusuf di Mesir dan bekerja di rumah Potifar, kepala istana Firaun dan kepala pengawal raja. Nah, ini yang menjadi pengantar kita, Bapak Saudara, bahwa terkadang mengikut Tuhan itu tidak mungkin terus nyaman. Saya selalu katakan, orang Kristen itu tidak akan berkembang di dalam zona nyaman, nggak mungkin. Justru kita diproses dan dibentuk ketika kita keluar dari zona nyaman. Nah, itu dia. Dan kita mulai juga hari ini kita belajar Yusuf, orang yang sudah hidup nyaman sebagai anak kesayangan dari Yakub, pasti dengan penuh harta berlimpah, dia keluar dari zona nyaman dengan rencana Tuhan. Nah, mari kita lihat poin pertama untuk menjadi perenungan kita, Bapak Saudara, dari ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang berhasil itu. Bapak Saudara, garis bawahi kalimat Tuhan menyertai Yusuf. Dalam bahasa Ibrani-nya Vayehi Adonai et Yosef. Vayehi Adonai et Yosef. Nah, ini yang menarik, Bapak Saudara. Kata penghubung et atau preposisi et itu hanya 2 huruf dalam Ibrani, alef dan taf. Ya, terakhir taf. Alef dan taf. Kata penghubung ini menarik sekali, menunjukkan kedekatan relasional disertai bersama, jadi bukan kehadiran dari jarak jauh, bukan dipandang dari jauh, melainkan et ini berbicara ada hubungan dan relasi secara aktif. Nah, ini menjadi menarik, Bapak Saudara. Alef dan taf ini adalah huruf awal dari huruf Ibrani dan huruf akhir. Ibrani itu konsonan semua, dan nanti ditambahkan di dalam pembacaan ada vokalnya. Tetapi menarik sekali kalau kita perhatikan, itu alef dan taf, huruf awal dan akhir, menunjukkan hidup Yusuf itu disertai Tuhan dari awal sampai akhirnya. Jadi makna dari kalimat awal di ayat 2 ini dalam sekali. Vayehi Adonai et Yosef. Dan Tuhan ada bersama Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Jadi kata penghubung et ini sering bergantian juga dalam bahasa Ibrani, yaitu im. Nah, dari situlah kita belajar im beserta manu kita, el itu Allah. Jadi Allah beserta kita. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup Yusuf, walaupun sekarang dia di dalam posisi terendah, yang paling penting adalah dia disertai Tuhan. Dan tadi dari kata hubung et, kita belajar bahwa Tuhan itu aktif, tidak pasif dalam penyertaannya. Dia tidak melihat dari jauh, melainkan selalu berada dekat dengan kita. Jadi poin pertama, Bapak Saudara, keberhasilan sejati adalah menyadari bahwa Tuhan selalu ada buat hidup kita. Itu cukup.
Ketika kita percaya Tuhan selalu ada di dalam fase hidup kita, mau itu kita lagi bahagia, lagi di atas, ataupun ketika kita lagi hancur, sedih, berantakan, tapi kita tahu Tuhan selalu menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita, Anda adalah orang berhasil di mata Tuhan. Itulah yang terjadi di dalam hidup Yusuf. Lalu perhatikan kembali ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Seorang yang selalu berhasil. Dalam bahasa Ibrani-nya, Ishmasliyah. Ishmasliyah. Dari kata kerja syalah, yang artinya maju dan berkembang. Berhasil di situ bisa kita artikan maju dan berkembang. Berarti ada proses yang dilakukan. Disertai Tuhan, bukan berarti kau langsung sukses, langsung kaya, langsung hebat. Tidak. Ada proses penyertaan Tuhan yang membuat kau semakin maju dan berkembang. Ternyata penyertaan Tuhan cukup. Itulah keberhasilan sejati. Keberhasilan sejati bukan sukses soal materi, bukan soal mendapat apa yang kita inginkan, melainkan menyadari bahwa Tuhan selalu menyertai anaknya dalam kondisi apapun. Dan jangan lupa pengantar kita tadi di ayat 1 sebagai pembuka konteks cerita ini. Yusuf dari orang yang enak, keluarga yang kaya, bapaknya Yakub yang punya kekayaan berlimpah, tapi sekarang kerja buat bangsa asing Mesir. Dan itu bagi orang Israel memalukan, dan dia menjadi budak, tetapi Tuhan menyertai dia dan semua pekerjaannya berhasil. Menarik, semua pekerjaannya menjadi berhasil. Sekali lagi saya katakan, semua itu terjadi ketika kita di luar comfort zone, di luar zona nyaman. Dan jangan lupa di dalam keberhasilan, di dalam proses untuk berkembang, penting adanya integritas di dalam hidup kita. Dan itulah yang kita baca dari keseluruhan kisah Yusuf yang nanti dia digoda oleh Potifar, tapi dia tidak terpancing. Maka itu Bapak Saudara, jangan pernah merasa engkau ditinggalkan Tuhan apapun masalahmu. Jangan pernah merasa Tuhan itu hanya ada di gereja, enggak. Di dalam hidupmu dimanapun kau sekarang, Tuhan menyertaimu untuk selalu memanggil engkau sebagai anak yang hilang. Dia tidak pernah pergi, dia tidak pernah meninggalkan kita. Immanuel, itu sudah cukup. Immanuel, Tuhan beserta kita. Sama seperti Mazmur Daud yang berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Tuhan adalah gembalaku, itu cukup. I shall not want, kata Mazmur 23. Itu cukup. Itu poin pertama yang kita pelajari, Bapak Ibu Saudara. Keberhasilan sejati ketika kita menyadari bahwa Tuhan selalu ada bersama kita di dalam setiap fase hidup kita. Dan Bapak Saudara, kalau balik mulai dari kejadian dan kisah-kisah dari perjanjian lama, maka Bapak Saudara melihat tokoh-tokoh pilihan orang-orang beriman hidupnya itu dipanggil keluar dari zona nyaman atau hidupnya berada di dalam penderitaan, tetapi penyertaan Tuhan cukup. Abraham dipanggil dari negerinya yang sudah nyaman bersama keluarganya, tapi dipanggil untuk menuju tanah perjanjian. Dia taat. Kenapa? Karena Tuhan yang menyuruh dan Tuhan yang menyertai. Daniel dalam pembuangan, itu memalukan bagi orang Israel di pembuangan Babel. Dia difitnah, dimasukkan ke dalam gua singa. Dia tidak takut. Kenapa? Tuhan menyertai. Gua singa, Bapak Saudara. Penderitaan, pasti mati. Tapi Tuhan menyertai. Dan temannya Sadrak, Mesa, Abednego dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala. Tidak takut, ada rupa anak dewa bersama mereka di tengah-tengah api. Tuhan ada di tengah-tengah kegalauan dan masalah hidup. Masalahnya mungkin tidak hilang, tapi keberhasilan sejati ketika kau merasa Tuhan ada bersamaku di tengah air mata dan masalahku, maka aku akan percaya aku akan bangkit bersama Tuhan. Itu poin pertama, Bapak Saudara. Mari kita lihat ayat 3 untuk menjadi poin kedua. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Bapak Saudara, garis bawahi kalimat awal di ayat 3 ini untuk menjadi poin yang bisa kita ambil pembelajaran kita. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Kembali berulang dari ayat 2 kalimat,
bahwa Yusuf disertai Tuhan, Vayehi Adonai et Yosef. Tapi yang menarik adalah kalimat awalnya, Bapak Saudara, di ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya. Nah, kalau kita mau melanjutkan supaya menghabiskan ayat 4, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Apa poin yang kita bisa lihat di sini, Bapak Saudara? Setelah dilihat tuannya, Potifar, bahwa dia disertai Tuhan, Adonai, akhirnya dia mendapatkan kuasa, mendapatkan kepercayaan. Maka keberhasilan sejati, poin kedua, Bapak Saudara, ketika engkau menjadi teladan dan saluran berkat bagi orang lain. Itulah keberhasilan sejati. Tidak ada gunanya engkau memiliki banyak kesuksesan, harta, gelar, jabatan, tetapi hidupmu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Hidupmu tidak pernah menjadi saluran berkat. Hidupmu hanya egosentris, pelit kepada orang lain. Maka engkau tidak berhasil. Seberapa banyaknya pun kekayaan. Jelas sekali, setelah dilihat oleh tuannya, berarti Yusuf dilihat bagaimana Allah menyertai dia dan bagaimana integritas dia sehingga tuannya Potifar percaya kepada dia untuk diberikan kuasa mengelola istana. Menarik sekali. Ternyata keberhasilan sejati itu bukan soal kita mendapatkan apa yang kita inginkan, lagi-lagi, tetapi kita menjadi teladan dan saluran berkat bagi banyak orang lain. Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Dan ini berulang sampai ayat 5 sampai 6a. Tuannya memberikan kuasa kepada Yusuf. Setelah dilihat oleh Tuhan. Hidupmu harus menjadi teladan dan saluran berkat. Itulah keberhasilan. Rajin memberi, bahkan memberilah dari kekurangan. Bukan dari kelimpahan. Bukan ketika engkau banyak duit. Enggak, justru ketika engkau pas-pasan, engkau tetap memberi dan membantu orang. Itulah keberhasilan sejati. Menjadi teladan, saluran berkat. Diberikan kuasa. Dia memegang kendali, mengelola istana. Dipercaya. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menyertai dia. Dan Yusuf berintegritas di dalam hidupnya. Terkadang orang Kristen ini sibuk beribadah, sibuk pelayanan, sampai pekerjaannya sehari-hari, Senin sampai Jumat di kantor pun dilupakannya. Jangan juga sampai seperti itu. Terkadang kan bos di kantor kita itu beda agama. Ketika engkau sibuk pelayanan, permisi, izin, tidak pernah ikut dalam acara-acara kantor karena pelayanan di luar, walaupun memang itu di luar jam kerja, tetapi kerjaanmu tidak beres dari jam 8 sampai jam 5, engkau tidak berhasil sama sekali dan engkau memalukan Tuhan kita. Karena engkau tidak menjadi teladan. Jadilah teladan, jadilah punya integritas. Supaya setiap orang yang berbeda iman dengan kita, melihat keberhasilan kita bukan karena kita hebatnya atau gaji kita besar, melainkan kita memiliki teladan bagi banyak orang. Menunjukkan siapa Tuhan kita. Dan kita orang Kristen harus menunjukkan teladan Yesus Kristus. Kalau engkau merasa Immanuel, Tuhan beserta engkau, engkau harus menunjukkan teladan Yesus Kristus. Tandai disertai Tuhan, kita dipercaya Tuhan, dan dipercaya oleh sesama. Kuasa atau promosi yang diberikan Tuhan bukan memuaskan diri sendiri, bukan buat menyombongkan diri, melainkan menjadi saluran berkat dan teladan bagi orang lain. Negara kita bukan kurang orang kaya. Negara kita bukan kurang orang pintar. Banyak yang punya jabatan, tamatan luar negeri, hebat-hebat. Profesor, doktor, kaya, rumah mewah, rumah megah. Tapi ternyata tujuannya kebanyakan untuk memperkaya diri. Untuk memperbanyak gelar dan jabatan supaya statusnya tinggi dan memiliki kuasa menindas orang lemah. Maka saya mau katakan, Bapak Saudara, lebih baik jadi orang yang dapat dipercaya daripada orang yang gila jabatan. Lebih baik menjadi orang yang suka berbagi berkat daripada memperkaya diri sendiri. Jangan pernah menjadi orang yang mengikuti arus umum. Hebat itu karena banyak gelar, banyak uang, rumah besar, punya mobil. Enggak, itu bukan keberhasilan menurut ukuran Tuhan. Hari ini kita belajar dari Yusuf. Keberhasilan sejati yang pertama disertai Tuhan. Yang kedua, engkau memberikan teladan, dipercaya, dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang lain. Yusuf mengelola istana. Pastilah dia menjadi saluran berkat bagi pegawai-pegawai di istana Firaun.
Bangsa kita, kebanyakan orang yang gila jabatan, memperkaya diri sendiri, tidak ada puas-puas. Gereja pun sama saja, teologi yang selalu menekankan berkat, berlimpah, mengikut Yesus enak. Enggak, sangkal diri, pikul salib. Lihat semua tokoh-tokoh, murid, nabi, rasul, hidupnya nggak enak, di luar comfort zone. Tapi mereka mendapatkan keberhasilan sejati. Saya ingin tutup dengan sebuah quote atau kalimat. Keberhasilan bukan soal sukses secara status, jabatan, atau menjadi kaya raya secara materi. Keberhasilan sejati ketika kita menyadari dalam setiap momen hidup kita, kita menyadari ada Tuhan yang selalu bersama kita. Dan ketika kita diberkati Tuhan, maka kita harus menjadi orang yang bisa dipercaya dan terus menjadi saluran berkat bagi sesama. Ini menjadi 2 poin kita pelajari dari tokoh yang sangat terkenal, Yusuf atau Yosef. Dan kiranya lewat kebenaran firman ini, Bapak Saudara yang menonton, apapun pekerjaan Anda sekarang, dimanapun Anda berada, yuk jangan pernah pandang keberhasilan dari segi materi, karena Tuhan tidak pernah memandang itu. Pandanglah bagaimana engkau mempercayai bahwa Tuhan selalu ada dalam hidupmu, dalam setiap fase kehidupanmu, dan engkau harus menjadi saluran berkat bagi banyak orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang memberikan firman di hari kudus-Mu ini untuk memberkati kami, menegur dan menasihati kami, supaya kami memandang keberhasilan sejati dengan baik. Roh Kudus meteraikan firman ini dalam hati dan pikiran kami, supaya kami bukan saja sebagai pendengar firman, tetapi harus menjadi pelaku firman. Sertai kami dalam hidup kami ya Bapak, dan ajari kami untuk menjadi saluran berkat, teladan bagi banyak orang lain, sehingga nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.